Halo kan semuanya, cerita High and Low The Wars akhirnya berlanjut nih lewat salah satu spin-off-nya yang berjudul Six from High and Low The Wars. Tayang sejak 19 November, film ini total memiliki 6 episode. Oke, jadi di video kali ini kita bakal recap atau rangkum seluruh alur cerita film Six from High and Low The Wars. Berhubung memiliki beberapa episode, kita bagi videonya menjadi 2 part. Oke, langsung aja kita bahas seluruh alur cerita Six from High and Low The Wars. Scene dibuka di sebuah lorong, menampilkan sosok Fujio yang terlihat marah melihat ke arah Tsukasa. Akan tetapi, ternyata itu hanya karena Tsukasa yang sangat populer di kalangan gadis-gadis SMP dan SMA, di mana hal itu dilihat langsung oleh Jamuo sampai-sampai direka adegan olehnya. Tapi Tsukasa hanya stay kalem dan malah ngebuat Jamuo makin panas. Kemudian dari arah belakang, tiba-tiba Fujio ditantang oleh sekelompok orang yang mengejek Fujio cebol. Fujio pun auto marah dan maju melawan 3 orang sekaligus. Dengan gaya khasnya yang lincah, Fujio dengan mudah memenangkan pertarungan dan mengunci kepala orang tersebut hingga meminta maaf. Setelah itu, Tsukasa dan Jamuo ngajak Fujio buat makan bareng. Akan tetapi Fujio mau ke tempat kapsul waktu yang telah ia kubur bersama 5 teman lainnya 10 tahun yang lalu. Tsukasa dan Jamuo meragukan kehadiran para sahabat Fujio, hingga menyebutnya sebuah keajaiban jika semuanya datang menepati janji. Fujio kemudian pergi menuju tempat tujuan dan flashback ke masa 10 tahun yang lalu ketika mereka masih berkumpul bersama, di mana terakhir kali mereka bisa kumpul lagi yaitu ketika setelah pertarungan di High and Low The Wars. Kemudian beralih menampilkan Ochi Brothers yang sedang bekerja dan makan siang. Shinya membawa bekal super jumbo buatan dari Madoka, sedangkan Masaya memakan roll cake. Di waktu yang bersamaan, ada Madoka yang terlihat agak lebih kurus dengan model rambut yang berbeda, yang juga sedang makan siang di sekolahnya. Kemudian ke Arata yang sekarang menjadi tukang las di pabrik dan sedang beristirahat bersama seniornya. Sedangkan Seiji sekarang mulai bekerja paruh waktu di sebuah swalayan di dekat rumahnya dan digoda ibu-ibu karena menjadi murid SMA terpintar di daerahnya. Kembali ke Fujio yang sedang berjalan menuju tempat tujuan sambil menceritakan masa kecilnya di kompleks Hope Hill bersama Tsukasa, Shibaman, Shoji, Kiyoshi, Yasushi, dan Jamuo. Tapi dia paling sering berkumpul bareng bersama sahabatnya berenam. Hingga sesampainya di tempat kapsul waktu, di situ sudah ada Madoka dan Ochi Brothers. Tak lama setelah itu, datanglah Arata bersama Seiji. Keajaiban itu ternyata terjadi. Mereka berenam bisa berkumpul lagi setelah janji mereka 10 tahun yang lalu, yang juga merupakan hari ulang tahun dari Seiji. Mereka mulai mencari keberadaan kapsul waktu itu sambil Fujio mengingat momen-momen pilu Seiji yang ayahnya seorang polisi meninggal 10 tahun yang lalu. Hingga akhirnya kapsul itu pun ditemukan oleh Seiji. Mereka membacakan isi surat yang sudah terkubur sangat lama itu. Dimulai dari Seiji yang ingin menjadi seorang polisi, Madoka yang ingin menjadi pemain klarinet terkenal, Shinya Ochi yang ingin menaiki wahana, Fujio yang ingin menjadi salaryman atau pekerja kantoran dan melindungi bumi, Masaya Ochi yang ingin menguasai bumi, dan Arata yang bercita-cita ingin menjadi koki nomor 1 di dunia. Setelah itu, mereka kembali menulis keinginan mereka masing-masing untuk 10 tahun mendatang dan berjanji akan berkumpul kembali di tempat dan hari yang sama 10 tahun lagi. Di sisi lain menampilkan karakter baru yang cukup misterius, yaitu Motoaki Sakaoka yang sedang mencari Fujio, yang terlihat seperti menjadi antagonis di film ini.
Kembali ke mereka berenam yang sedang berjalan pulang dari tempat kapsul, Fujio pulang searah dengan Seiji, sedangkan lainnya ke arah yang berlawanan. Hingga akhirnya mereka berjalan pulang masing-masing. Kemudian ketika Seiji berpisah dengan Fujio dan berjalan pulang sendirian, tiba-tiba dari arah yang tidak diduga ada mobil yang melaju dan menabrak Seiji. Setelah kejadian itu, terdengarlah suara ambulan dan mereka berlima masih tidak menyadari kalau Seiji mengalami kecelakaan. Berlanjut ke episode 2, menampilkan Seiji yang tertabrak mobil dan dibawa ke dalam ruangan IGD. Beralih ke scene Fujio yang sedang dikejar-kejar orang dan kabur menggunakan sepeda, Madoka yang sedang berlatih klarinet, dan Ochi Brothers yang sedang menyiapkan kostum untuk sebuah acara yang dibuat oleh bosnya, yaitu ayahnya Seki. Sedangkan Arata baru saja selesai bekerja dan diajak makan siang bareng oleh seniornya. Masih bersama Arata yang sedang menuju restoran makanan. Sesampainya di sana, dia memesan omurice atau nasi omelet. Dia pun mencicipi makanannya dan seketika tertegun hingga matanya berkaca-kaca. Dikarenakan makanan itu membawa memori yang sudah sangat lama yang ia baru sadari ketika ayahnya memberi makanan yang sama kepadanya waktu dia masih sangat kecil. Kemudian berganti ke scene Jamuo yang sedang berlatih membuat okonomiyaki diawasi ketat oleh Shibaman dan Shoji. Kemudian datanglah Fujio dan Tsukasa. Shibaman dan Shoji datang untuk membahas tentang motoaki yang dulunya pernah satu sekolahan dengan mereka, tapi keluar ketika kelas 5, di mana Shibaman dan Shoji sempat melihat motoaki di stasiun dan rumornya dia sedang mencari Fujio. Di sisi lain, motoaki yang sedang menginterogasi seseorang untuk mencari keberadaan Fujio diancam dengan pisau. Tapi anehnya, dia malah kegirangan seperti seorang psycho dan menantang untuk ditusuk. Tapi orang tersebut malah ketakutan dan kabur. Kemudian ada Masaya Ochi yang sedang caper ke penjual kue yaitu Ichikawa Maho. Mereka pun berkenalan dan sempat ngobrol singkat, yang malah dipergoki oleh kakaknya yaitu Shinya Ochi. Kemudian di hari yang berbeda, Arata kembali ke kedai makanan yang sempat membuat dia terharu. Ia pun memesan makanan dan menghabiskannya. Si pemilik kedai memperhatikan Arata dengan tatapan yang berbeda. Kembali ke Arata yang balik lagi ke kedai makanan. Kini dia bukan mau memesan makanan, akan tetapi dia meminta agar dapat bekerja di kedai tersebut. Nggak cuma ingin sekedar bekerja, dia juga ingin belajar memasak bersama koki pemilik kedai tersebut. Pemilik kedai tersebut tiba-tiba mengenal nama dari Arata, padahal dia belum memperkenalkan diri. Akan tetapi Arata diterima bekerja di tempat tersebut. Kemudian ada Madoka yang berjalan pulang dan gak sengaja bertemu dengan Fujio. Mereka pun ngobrol bareng dan Madoka mempertanyakan Seiji yang gak ada kabar setelah bertemu di kapsul waktu. Mereka masih belum tahu kalau Seiji sedang dirawat di rumah sakit karena ditabrak mobil. Mereka masih berlanjut mengobrol dan Madoka bercerita tentang hubungannya dengan Shinya Ochi dan keinginannya mengikuti kompetisi klarinet minggu depan. Setelah itu di arah Fujio pulang, dia teringat untuk mampir ke tempat kerja Seiji. Dikejutkan dengan kabar Seiji yang ternyata sedang dirawat di rumah sakit sejak setelah mereka pulang dari tempat kapsul waktu. Fujio pun bergegas berlari menuju rumah sakit tempat Seiji dirawat. Dan berlanjut ke episode 3. Sesampainya di rumah sakit, Fujio sedang tergesa-gesa dihadang oleh satpam dan mencoba berontak. Kemudian dia bertemu Nami, sepupu dari Seiji. Dan mereka pun ngobrol bareng tentang keadaan Seiji yang ternyata kecelakaan dan mengakibatkan kepalanya terbentur cukup keras hingga belum sadar sampai saat ini. Kaki dan tangannya juga cedera, akan tetapi nyawanya tidak terancam. Fujio pun cukup lega mendengar kabar tersebut. Nami meminta Fujio agar merahasiakan keadaan Seiji setidaknya sampai dia siuman. Keesokan harinya Fujio bertemu dengan Tsukasa dan tiba-tiba ada motoaki yang muncul di hadapan mereka berdua.
yang kegirangan bertemu Fujio. Tsukasa baru ngeh kalau itu adalah Motoaki. Motoaki datang untuk menagih perkataan Fujio waktu masih kecil. Ketika Motoaki terus kalah melawan Fujio, Fujio bilang, "Kalau frustasi datanglah kepadaku dan biar aku yang akan meladenimu." Motoaki datang untuk mengajak Fujio bertarung. Akan tetapi Fujio menolaknya dan mendorong Motoaki sampai terjatuh. Di sini Motoaki terlihat masih belum ada perlawanan. Kemudian Fujio dan Tsukasa pergi meninggalkan Motoaki. Berganti ke Arata yang mulai bekerja di tempat kedai dan menjadi asisten koki. Di sisi lain ada Masaya yang melihat gebetannya sedang digoda oleh seseorang. Tapi Masaya cuma ngintip dan ngeliatin tanpa berbuat apa-apa. Mahou pun memergoki Masaya dan kecewa karena dia cuman diam saja, dan dia berharap ditolong oleh Masaya. Kembali ke Arata yang selesai bekerja dan berbincang dengan pemilik restoran, yang ternyata merupakan teman baik dari ayah Arata dan belajar memasak di restoran yang sama. Restoran ini juga didirikan bersama ayah Arata. Ayah Arata meninggal waktu Arata masih sangat kecil, sampai-sampai Arata nggak bisa mengingat sosok dari ayahnya. Arata baru menyadari kalau ayahnya itu seorang koki yang juga mendirikan restoran ini. Dimana sejak awal Arata datang, mereka menyadari dari pengetahuan Arata tentang omurice dan kebiasaannya setelah makan yang dilakukan juga oleh ayah Arata. Beralih ke Masaya Ochi, dan kini Masaya datang untuk menolongnya. Masaya dengan mudah mengalahkan pria tersebut dan mempermalukannya dengan cara menarik sabuknya hingga celananya melorot dan memperingati agar dia tidak datang lagi. Mahou pun kaget dengan kekuatan Masaya dan berterima kasih dengan menarik lengan Masaya. Masaya pun auto baper. Kemudian ada Tsukasa, Shibaman, dan Shoji yang mengintip Motoaki yang sedang bekerja. Shoji mendapatkan info kalau Motoaki ternyata sedang mengalami tragedi di mana ayahnya ditangkap polisi, lalu ia tinggal bersama ibunya dan melarikan diri. Tak lama kemudian ayahnya meninggal karena kecelakaan mobil, dan ibunya juga meninggal bulan lalu. Motoaki sedang dalam keadaan depresi yang sangat mendalam. Kemudian beralih ke Fujio yang mendapatkan pesan kalau Seiji akhirnya siuman, dan membuat Fujio makin lega. Akan tetapi dia disuruh pulang dulu oleh ibunya untuk membukakan kunci pintu rumahnya. Ibu Fujio ternyata seorang janda dan dalam waktu dekat mungkin akan dilamar. Kemudian tiba-tiba datanglah Arata yang mampir setelah dia pulang bekerja. Mereka pun ngobrol. Arata curhat ke Fujio kalau dia sekarang bekerja di restoran dan baru tahu kalau ayahnya itu seorang koki. Hal ini membuat Arata makin yakin dengan pilihannya dan berterima kasih ke Fujio karena sudah disadarkan ketika masih menjadi penjual Red Room di High and Low Doors. Mereka pun saling memotivasi satu sama lain. Fujio merasa lebih baik tidak membahas tentang Seiji dulu agar dia bisa fokus dengan cita-citanya. Dan di scene terakhir episode 3 menampilkan Seiji yang sudah sadarkan diri menanti kedatangan Fujio. Sejauh ini dari persahabatan mereka berenam, mereka semua sedang dalam prosesnya masing-masing. Arata yang sedang mencoba menggapai mimpinya menjadi seorang koki handal, Madoka yang sedang berjuang berlatih klarinet untuk memenangkan kompetisi, Masaya Ochi yang sedang berusaha mendapatkan hati gebetannya, Shinya Ochi yang masih mengawasi adiknya dan hubungan percintaannya dengan Madoka, Fujio yang masih mencari tujuan hidup dan berusaha membantu Seiji, dan pastinya Seiji yang sedang dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan mobil. Oke, jadi kurang lebih itu rangkuman dari cerita Six from High and Low Doors dari episode 1 sampai 3. Gimana kira-kira kelanjutan dari cerita mereka berenam? Kalian bisa lihat kelanjutannya di part 2 ketika sudah dibuat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih yang udah nonton. Like kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.